Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Hadirin sekalian, peserta kajian Islam yang saya hormati dan saya muliakan. Pada sesi sebelumnya telah kita jelaskan rincian apa kewajiban seorang hamba terhadap agamanya, bagaimana seorang hamba mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka telah kita terangkan 3 bagian dari agama kita. Tingkatan Islam terdapat padanya 5 rukun, tingkatan iman terdapat padanya 6 rukun, dan tingkatan ihsan 1 rukun. Tingkatan ihsan 1 rukun. Dan telah kita jelaskan dalil-dalil untuk setiap rukun dari tingkatan-tingkatan tersebut. Kemudian di akhir pembahasan dari landasan yang kedua ini, penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang mencakup seluruh kandungan tingkatan-tingkatan Islam yang telah diterangkan. Kata beliau, wa dalilu minas sunnah hadithu Jibril. Ya, ini pembahasannya dari halaman 49 dari kitab panduan yang dipegang oleh para peserta. Wa dalilu minas sunnah, dan dalil dari sunnah adalah hadits Jibril. Ya, hadits Jibril di sebagian cetakan hadits Jibril. Sama saya ya, Jibril itu sama saya. Al-Mashhur an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadits tentang datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Sebuah hadits yang masyhur dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Annahu qala, Umar berkata menjelaskan, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Dan dalil dari sunnah adalah hadits Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Umar mengisahkan bagaimana keadaan para sahabat, kebiasaan mereka duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat di dalamnya pelajaran bagaimana seharusnya umat ini menyikapi dan mempelajari ilmu syariat, dan bagaimana mereka menghargai orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Dan ini juga terdapat di dalamnya etika para sahabat, semangat mereka untuk selalu hadir dan duduk di majelis-majelis ilmu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapat manfaat dan pelajaran ilmu. Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab. Kata beliau, maka muncullah seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat putih saubnya, syadid sawadi syar, sangat hitam rambutnya. Ya. Orang ini datang ingin bertanya kepada Nabi
Ini diambil darinya pelajaran bahwa seorang penuntut ilmu apabila dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mendatanginya dengan hayat yang baik, dengan pakaian yang bersih. Di sini diibaratkan rambutnya sangat hitam, ya, menunjukkan perawatan dan diminyaki untuk datang ke majelis ilmu. Nah, itu termasuk penghormatan terhadap ilmu. Penghormatan terhadap ilmu. La yura alaihi atharus safar. Tidak dilihat padanya tanda-tanda perjalanan, tanda-tanda safar. Maksudnya kalau dia seorang musafir, orang yang bersafar di masa itu akan kelihatan tanda dari pakaiannya yang mungkin agak kusut, atau rambutnya, atau keadaannya. Ya. Tapi orang ini tidak tampak darinya tanda-tanda perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ya, kalau dia penduduk kota Madinah, berarti dikenal oleh para sahabat. Tapi ini tidak seorang pun yang mengenalnya, juga bukan musafir. Maka dari mana datangnya tiba-tiba muncul? Ya. Dan ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Jibril datang dalam wujud manusia seperti ini, dalam kondisi sebagai seorang penuntut ilmu, kondisi yang semua yang hadir di majelis itu memperhatikannya, agar supaya mereka mengambil pelajaran dari apa yang akan diajarkan oleh Jibril. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka Jibril, maka orang ini menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Yang menunjukkan kesiapan untuk menerima ilmu dan menunjukkan keseriusan, perhatian. Dan ini termasuk adab-adab, etika-etika yang merupakan kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu ketika dia hadir, dia harus punya modal perhatian terhadap apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, dia harus punya modal pemahaman, bersiap memahami apa yang akan diterangkan. Dan dia harus mempunyai etika yang menggambarkan keseriusannya, sehingga Allah membukakan pintu ilmu itu ke dalam hatinya. Allah membukakan pintu ilmu ke dalam hatinya. Kemudian dia berkata, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku apa itu Islam. Ya, jadi Jibril datang di sini dalam bentuk manusia, bertanya, dan pertanyaan Jibril ini pengajaran. Ya, dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak selamanya berupa penyampaian. Tidak harus ilmu berupa penyampaian dari guru ke murid. Ya, tapi kadang ilmu itu sifatnya tanya jawab. Sifatnya tanya jawab. Ya, dan ini dari metode di dalam menyampaikan ilmu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia, ya, daya tangkapnya berbeda-beda, dan seorang yang duduk di majelis ilmu kadang perlu dibangkitkan sebagian dari pemahamannya untuk bisa segar memahami. Ya, dan dengan cara tanya jawab ini akan lebih melekat. Dan biasanya tatkala pertanyaan muncul, maka perhatian akan tertuju kepada pertanyaan untuk mencari jawabannya. Begitu ia mendengar jawaban, maka ilmu itu akan lebih tertanam pada jiwanya. Dan ini salah satu metode di dalam menyampaikan ilmu. Maka Jibril menyampaikan ilmu di sini dengan sengaja bertanya, apa itu Islam? Padahal Jibril tahu. Dan ini menunjukkan bahwa kadang seorang penuntut ilmu dia berada di majelis karena dia melihat yang hadir di majelis ada orang-orang yang perlu kepada sebuah pembahasan, dia sengaja bertanya kepada guru pembahasan itu. Dia tahu jawabannya, tapi
untuk orang lain supaya mereka mendengarkan ilmu seputar apa dia pandang penting untuk manusia diketahui. Maka Nabi menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ini jawaban Nabi untuk pertanyaan apa itu Islam. Nabi menjelaskan 5 rukun Islam. Pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua, engkau menegakkan salat. Yang ketiga, engkau mengeluarkan zakat. Yang keempat, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, engkau haji kalau engkau mempunyai kemampuan ke sana. Baik. Qala sadaqta. Maka Jibril berkata, sadaqta, engkau telah benar. Perhatikan, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Karena itu kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya. Kami pun heran melihatnya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala, maka Jibril kembali bertanya, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Ini 6 rukun iman dan sudah berlalu penjelasannya. Qala sadaqta, maka Jibril menjawab, sadaqta, engkau telah benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian Jibril kembali bertanya, ya, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Tentang ihsan itu apa? Qala, maka Nabi menjawab, am ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini tingkatan ihsan, dan ini juga telah kita jelaskan. Qala fa akhbirni an as-sa'ah. Kemudian Jibril bertanya, beritakan kepadaku tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Maka Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Ya, maksudnya yang bertanya dan yang ditanya dua-duanya tidak tahu. Dua-duanya tidak mengerti kapan hari kebangkitan. Sebab hari kebangkitan itu adalah ilmu yang Allah khususkan untuk dirinya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang hari kebangkitan. Ya, dan Allah berfirman, memerintah kepada Rasulnya untuk menyatakan, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah bahwa ilmu tentang hari kebangkitan di sisi Rabbku. Tidak ada yang menampakkannya pada waktunya kecuali Dia. Ya. Qala, maka Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku apa tanda-tanda hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan pastinya kapan? Ini tidak ada yang mengetahuinya. Tidak. Namun ada tanda-tanda hari kebangkitan yang harus tampak sebelum hari kebangkitan itu muncul. Sebelum tanda-tanda ini terlihat, maka hari kebangkitan tidak akan tampak. Jelas ya? Maka Nabi SAW menyebutkan beberapa tanda dari tanda hari kebangkitan. Qala, beliau berkata, talidal amatu rabbataha. Ya, tanda hari kebangkitan adalah engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini berita dari Nabi bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan dijayakan sehingga mereka banyak menahan dari orang-orang kafir sehingga
banyak dari budak di sisi mereka. Karena banyaknya budak ini, akhirnya sebagiannya melahirkan tuannya. Ya, melahirkan tuannya. Jelas ya? Wa antaral hufat al-urat al-ala, yaitu salah satu penafsiran. Dari menafsirkan bahwa seorang budak melahirkan tuannya, ini adalah kinayah bahwa di akhir zaman banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Dia dilahirkan oleh ibunya, tapi setelah ia lahir, dia menjadikan orang tuanya seperti budaknya. Ya. Kemudian kata Nabi, wa antaral hufat al-urat al-ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya, keadaan kekurangan, dalam keadaan kekurangan, orang-orang fakir. Tetapi orang-orang fakir, para pengembala kambing, tetapi mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Dari penampilan fisik, tidak memakai sendal, tidak berpakaian, ya, fakir, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Ya, ini sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat itu ada dua macam. Ada tanda besar dan ada tanda kecil. Iya. Jelas ya? Jadi harus tampak. Sebagian tanda-tanda hari kiamat di masa ini sudah kelihatan. Dan ada tanda-tanda besar yang belum tampak. Ada tanda-tanda besar dari tanda hari kiamat yang belum tampak. Dan harus kelihatan tanda-tanda besar itu sebelum bangkitnya hari kiamat. Jelas ya? Qala famadha, maka Nabi pun, Umar berkata, melanjutkan cerita kisah yang beliau bawakan, maka Jibril pun berlalu pergi. Falabithna maliyan. Ya, orang itu berlalu pergi, Jibril yang datang dalam berwujud manusia berlalu pergi. Falabithna maliyan, maka kami pun terdiam beberapa saat. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, ya Umar, atadri man ista'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Ya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, sini etika ya. Saat seorang tidak mengetahui, dia berkata Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Umar berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui karena Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah meninggal, maka seorang berkata Allahu a'lam. Karena itu mengatakan saya tidak tahu itu seperdua dari ilmu. Seperdua dari ilmu. Padahal yang dia tidak tahu, dia berkata apa? Allahu a'lam. Iya. Kemudian Nabi berkata, hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu adalah Jibril, dia datang mengajari kalian perkara agama kalian. Ya, jadi Nabi menerangkan bahwa itu Jibril. Ini menunjukkan adanya para malaikat dan menunjukkan bahwa malaikat punya kemampuan untuk merubah wujud. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Jibril datang untuk mengajarkan agama. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Jibril dalam pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pokok-pokok dari agama ini. Amra dinikum. Karena itu Syekh hanya menjelaskan mengenal agama Islam dengan mengenal tiga hal, mengenal Islam, iman, dan ihsan. Sebab inilah yang diterangkan dalam hadis Jibril. Maka ini menunjukkan hal ini adalah kadar wajib yang harus dipahami oleh seorang hamba. Baik, selesai sudah pembahasan kita terhadap landasan yang kedua. Kemudian landasan utama yang ketiga yang merupakan inti pembahasan di buku ini. Ya, kata beliau al-aslu tsani, landasan utama yang ketiga. Al-aslu ats-tsalits, landasan utama yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap manusia, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk landasan yang sangat agung yang wajib diketahui. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ittirarul ibadi fawqa kulli darurah ila ma'rifatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bih. Ya. Kewajiban
keterdesakan para hamba untuk mengenal Rasulullah dan apa yang beliau datang dengannya. Wa tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar, membenarkan apa yang beliau beritakan dan taat pada apa yang beliau perintah. Ya, keterdesakan hamba untuk hal ini itu di atas setiap perkara aksioma yang mendesak. Ya, setiap perkara yang sudah bersifat aksioma, perkara yang patut diterima walaupun tanpa pembuktian, ya. Ini adalah keadaan seorang hamba di dalam mengenal Rasul. Dia sangat perlu mengenal siapa Rasulullah, apa yang beliau bawa. Dia perlu mengenal bagaimana dia taat kepada Rasul, membenarkan apa yang beliau beritakan. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya harus melewati jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Syekh di sini mulai menjelaskan kadar wajib yang wajib diketahui oleh seorang hamba terhadap Rasulnya. Pertama, dia wajib mengetahui siapa nama Nabi. Ya. Jelas ya? Sebab pada hari kiamat ditanya siapa Nabi yang diutus kepada kamu. Ya. Nah, mungkin dia tidak mengetahui namanya. Maka diterangkan di sini oleh Syekh, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini nama lengkap Rasulullah SAW. Jelas ya? Kalau nama panjang beliau itu bersambung kepada Ismail, bersambung kepada Nabi Ismail, kepada bin Nabi Ibrahim. Ya. Dan sebagian ahli tarikh juga menyambung namanya sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Untuk urutan silsilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Iya. Ayah beliau namanya Abdullah. Ya, ayah beliau namanya Abdullah. Kakek beliau namanya Abdul Muttalib, yang digelari dengan Syaibatul Hamd. Ya. Dan kakek buyut beliau namanya Hashim. Namanya Hashim. Ya. Dia sebenarnya namanya Amr, cuma disebut Hashim karena beliau ini orang yang sangat dermawan, dan di masa paceklik di kota Mekah, ya, beliau kakek Nabi Muhammad, kakek buyut Nabi Muhammad ini Amr, ia membuat makanan dari tepung dicampur dengan daging, kemudian dihasham, diperhalus, lalu dibagikan pada mereka yang kelaparan. Karena itu dia dikatakan Hashim, walaupun nama aslinya adalah siapa? Amr. Ya. Yang Hashim ini min Quraisy. Dia Hashim dari kabilah Quraisy. Dari kabilah Quraisy. Wa Quraisy minal Arab. Dan Quraisy itu dari Arab. Iya. Dari Arab. Ya. Jelas ya? Wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim. Maksudnya di sini dari Arab, yaitu Arab al-musta'ribah. Sebab Arab ada dua macam, ada Arab aribah dan ada Arab musta'ribah. Dan dia ini dari Arab musta'ribah. Ya, dan keturunan Arab musta'ribah ini itu dari keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Untuk mereka semua, untuk para nabi ini, Nabi Ismail dan juga untuk nabi kita, semoga Allah selalu melimpahkan salawat dan salam yang paling afdal. Jadi ini nama nabi dan nisbat beliau. Nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu dari Quraisy, Quraisy dari Arab. Nah, ini semuanya adalah pilihan. Nabi adalah orang yang dipilih, dari kabilah yang dipilih, dari keturunan yang terpilih. Jelas ya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wasilah bin Asqa
Rasulullah bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinana dari keturunan Ismail. Nabi Ismail punya banyak keturunan. Salah satunya Bani Kinana. Dari seluruh keturunan Nabi Ismail, yang paling dipilih, paling utama adalah Bani Kinana. Kemudian Bani Kinana ini punya banyak keturunan lagi. Salah satunya Quraisy. Salah satunya orang Quraisy. Maka dari keturunan Bani Kinana dipilihlah Quraisy. Kemudian dari Quraisy ini itu ada banyak kabilah di dalamnya. Salah satunya Bani Hashim. Ya, maka Allah memilih Bani Hashim dari seluruh Quraisy. Ya, maka Bani Hashim ini yang paling terpilih. Kemudian dari Bani Hashim Nabi SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau adalah pilihan. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau sangat dikenal. Nasab beliau adalah nasab yang sangat mulia. Ya, semua orang memahami sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul, semuanya mengenal kejujuran beliau dan mengenal kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak ada seorang pun yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebaikannya, kepribadiannya, amanahnya sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Kemudian Syekh menjelaskan, walahu minal umur 63 sana. Dan Nabi diberi umur 63 tahun. Maksudnya beliau hidup 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi. Ya. Jadi 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi. Wa 23 nabiyyan rasula. Ya, 23 tahun beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Sebagai nabi dan sebagai rasul selama 23 tahun. Ini tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa kenabian, masa kerasulan itu 23 tahun dari umur dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun adalah beliau habiskan di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ya, 10 tahun di Madinah. Jelas ya? Beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul. 20 tahun. Tatkala beliau sudah menyinggung 23 tahun, 23 tahun. 23 tahun beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Setelah menyinggung ini, maka Syekh mulai menjelaskan kapan beliau diangkat sebagai nabi dan kapan beliau diangkat sebagai seorang rasul. Diangkat sebagai seorang rasul. Iya. Kata beliau, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Nabi itu diangkat sebagai nabi, dijadikan sebagai nabi, diperintah dengan kenabian itu dengan turunnya surah Iqra. Ya. Surah Iqra surah apa? Surah Al-Alaq. Nah, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Turunnya surah ini dengannya lah beliau diangkat sebagai seorang nabi dan kisahnya dimaklumi bagaimana surah ini turun kepada beliau tatkala beliau di masa itu Allah berikan kecintaan untuk sering menyendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyendiri di Gua Hira. Dan beliau tinggal beberapa malam di gua tersebut dengan perbekalan yang beliau bawa. Kalau habis perbekalannya beliau kembali, kemudian naik lagi ke Gua Hira. Hingga datanglah kepadanya Jibril. Kemudian memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keras. Sampai sesak napas beliau. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ana biqari." Saya tidak mampu membaca. Saya tidak bisa membaca. Dan ini dari
hikmah Allah, nabinya dijadikan sebagai nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, supaya tampak kejujuran kenabian beliau. Andai kata beliau bisa menulis dan bisa membaca, orang-orang akan menyangka bahwa nabi mempelajari dari orang lain. Ya, jelas ya? Baik. Dan di akhir kisahnya, ketika Jibril membacakan surah ini, maka Nabi pun kembali ya, ke rumah dalam keadaan hati beliau sangat gelisah ya, karena menyaksikan keadaan sedemikian rupa. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada beliau, "Kalla wallah, la yukhzika Allahu abada." Kata Khadijah, jadi Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, saya mengkhawatirkan diriku." Ya. Maka Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah. Allah tidak mungkin menghinakanmu." Maksudnya yang datang ini tidak mungkin datang dengan kejelekan, dia pasti mendatangkan kebaikan. Kemudian Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa beliau tidak mungkin diperlakukan tidak baik. Ya, jelas ya? Nah, maka inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diutus sebagai nabi dengan surah Iqra. Wa ursila bil muddatsir, dan beliau sebagai seorang rasul itu dengan surah apa? Surah Al-Muddatsir. Jadi beliau setelah diutus sebagai nabi, wahyu terputus. Iya. Wahyu terputus hingga suatu saat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, ia melihat ya, Jibril yang mendatangi di Gua Hira, dia melihat duduk di antara langit dan bumi. Maka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke rumah ya. Dan ia dalam keadaan beliau khawatir, beliau berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, dassiruni, selimuti saya." Maka turunlah surah Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, dan seterusnya yang kita akan baca. Wahai orang yang berselimut. Maka ini adalah wahyu yang pertama. Setelah itu turunlah wahyu secara bertahap. Ya, turunlah wahyu secara bertahap dan berkesinambungan hingga 23 tahun. Hingga 23 tahun. Jelas ya? Baik. Jadi ini kadar wajib yang perlu kita ketahui. Ya. Iqra, beliau jadi nabi dengan Iqra dan diutus sebagai seorang rasul dengan Al-Muddatsir. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ya. Sering kita dengar ya di buku-buku pelajaran umum, biasanya kalau nabi adalah seorang yang diberi wahyu tapi tidak diperintah menyampaikannya. Dan rasul dia diberi wahyu, diperintah untuk apa? Menyampaikannya. Dan ini keliru ya. Ini keliru. Ya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Jadi nabi dan rasul sama-sama dipakai bahasa mengutus, bahasa risalah. Ya. Jadi tidak mungkin ada seorang muslim saja, ya, dia punya ilmu, tidak halal baginya dia sembunyikan ilmunya. Apalagi dia seorang nabi, masa diberi wahyu tidak disampaikan? Jelas ya? Itu tidak mungkin. Ya. Karena itu perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Yang lebih jelasnya bahwa nabi itu adalah seorang yang diutus kepada kaum yang muwafiqin, kaum yang sudah bersepakat, yang sudah seagama dengan rasul tersebut. Ya. Karena itu dikatakan di Bani Israel, karena Bani Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel, mereka diatur oleh para nabinya. Setiap kali ada nabi yang meninggal, maka diganti lagi nabi setelahnya. Jadi disebut nabi, sebab Bani Israel sudah beriman. Sudah beriman. Jelas ya? Jadi nabi setelah Nabi Musa semuanya disebut nabi. Adapun Nabi Musa dan Nabi Harun disebut nabi dan rasul. Sebab keduanya diutus kepada kaum yang apa? Menentang, yaitu Fir'aun. Jelas ya? Jadi kalau dia diutus kepada kaum yang menentang, maka dia disebut sebagai seorang rasul. Ya. Jelas ya? Ini perbedaan global, walaupun sebenarnya ada rincian-rincian di dalam perbedaan antara nabi dan rasul. Iya. Tapi globalnya itu yang saya terangkan tadi, wallahu taala alam. Kemudian kata beliau, wa baladuhu Makkah. Wa baladuhu Makkah.
Dan negeri kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Mekah. Wa hajara ila al-Madinah. Wa hajara ila al-Madinah, dan Nabi berhijrah ke Madinah. Ya. Negeri beliau Mekah dan beliau berhijrah ke Madinah. Ba'athakullahu bin nadarati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk memperingatkan bahaya kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Nah, ini yang paling penting yang ingin beliau ingatkan di sini. Dari kadar wajibnya. Sekarang beliau seorang nabi, seorang rasul. Ya. Apa misi diutusnya nabi? Syekh terangkan di sini dari kewajiban. Yang wajib kita ketahui berkaitan dengan nabi. Bahwa beliau diutus untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan dan menghindari berlepas diri dari kesyirikan. Dan beliau diutus untuk menyerukan tauhid. Diutus untuk menyerukan tauhid. Menyerukan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Apa dalilnya? Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Iya. Wahai orang-orang yang al-muddaththir, berselimut. Qum fa'anzir. Ya, ini kejadiannya sebab Nabi ketika ayat ini turun, surah ini turun, beliau dalam keadaan berselimut, meminta supaya diselimuti. Iya. Wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah kamu. Ya. Fa'anzir, beri peringatan. Ini perhatikannya tugas seorang dai. Tidak ada malas-malasan. Qum, berdiri. Ya. Fa'anzir, beri peringatan. Ini menunjukkan bahwa seorang dai memberi peringatan. Ya. Sifatnya adalah memberi peringatan. Hal yang membawa kebaikan untuk umat. Beri peringatan. Ya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu agungkanlah, besarkan. Ya, ini tugas yang lain seorang hamba. Hidupnya ini selalu ia mengagungkan dan membesarkan Allah. Apapun yang dia lakukan itu dalam tahap semuanya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Ini ada beberapa penafsiran, sebagiannya juga akan ditafsirkan oleh Syekh. Pakaianmu sucikan, maksudnya hendaknya kamu membersihkan dirimu dari najis. Ya, apakah najis secara zahir yang menempel di jasad, di tubuh, atau najis yang membahayakan hati dari kesyirikan, riya, penyakit-penyakit hati dan seterusnya. Warrujza fahjur. Ya. Terhadap patung-patung, berhala-berhala, hendaknya engkau meninggalkannya. Engkau meninggalkannya. Ya, menghajarnya. Ya. Wala tamnun tastakthir. Ya. Dan jangan kamu memberi sesuatu, ya, kemudian setelah itu kamu menganggap banyak pemberianmu. Ya. Menganggap banyak pemberianmu. Atau jangan kamu melakukan sebuah amalan, ya, di mata kamu anggap amalan itu banyak. Ya, sungguhnya di sisi Allah tidak ada sesuatu yang dikatakan ya sudah banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Ya. Jadi ini ayat turun kepada Nabi, dan di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Nabi itu diutus untuk memberi peringatan, mengingatkan tentang bahaya kesyirikan dan menyuruh kepada tauhid. Syekh akan menjelaskan mana ayat ini. Insyaallah taala penjelasannya kita akan baca setelah pelaksanaan salat Isya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.